Apa sih artinya terapis gigi dan mulut? Artinya terapis gigi dan mulut itu bakteri itu berproses di situ, dia berkembang berapa kali lipat. Kita mulai dari rahang atas, posisi sikat gigi ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di Coffee Morning Talk bersama Komite Tenaga Kesehatan Lain RSUD Haji Muhammad Parikesit. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi dan akan berbicara dengan salah satu tenaga kesehatan lain, yaitu terapis gigi dan mulut. Nah, sama saya sudah ada dua orang ibu-ibu yang cantik gitu ya. Beliau-beliau ini merupakan terapis gigi dan mulut yang ada di RSUD Haji Muhammad Parikesit. Mungkin saya mau menyapa dulu. Yang pertama Ibu Nina Triana. Ya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kemudian yang kedua kita ada Ibu Arbiani Sukmadewi. Assalamualaikum Ibu. Baik ya kabarnya ya, alhamdulillah. Oke, nah pagi ini Bu Nina dan Bu Arbiani, sahabat Parikesit pengen tahu nih gitu ya, siapa sih dan seperti apa sih pekerjaan gitu ya, profesi seorang terapis gigi dan mulut di rumah sakit, dan seperti apa juga proses mungkin pendidikannya. Mungkin sahabat Parikesit mungkin di rumah pengen tahu gitu ya, ibu-ibu sekalian gitu ya, proses pendidikannya, kemudian apa yang dilakukan dan kolaborasinya dengan dokter gigi ataupun dokter gigi spesialis yang ada di rumah sakit itu seperti apa. Dan kemudian nanti kita akan membahas nih Bu ya, mungkin sahabat Parikesit dan saya pun juga pengen tahu nih bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar gitu Bu ya. Mungkin karena tadi kan Ibu udah lihat nih gitu ya kondisi gigi saya gitu kan, nah, ada kondisi khusus juga yang perlu treatment ya gitu. Nah nanti Bu Nina dan Bu Arbiani nanti bisa menjelaskan sama saya dan sama kita semua yang ada di sini gitu ya. Nah tapi mungkin pertama saya pengen tahu dulu Bu ya, dan sahabat Parikesit di rumah, seperti apa sih proses pendidikan terapis gigi dan mulut gitu ya. Itu jenjang pendidikannya mungkin yang paling rendah itu seperti apa dan yang paling tinggi apa. Kemudian mungkin Ibu bisa lanjutkan, entah Bu Nina atau Bu Arbiani. Kemudian ketika sudah selesai nih Bu, sudah lulus, nah itu kolaborasinya saat sudah di klinik gitu ya, di setting klinik itu dengan dokter gigi itu seperti apa peran-perannya. Nah siapa dulu nih yang mau jelaskan duluan, Bu Nina atau Bu Arbiani? Silahkan Bu Nina boleh. Ya. Dulu kita masih dengan nama bukan terapis gigi dan mulut ya, Persatuan Perawat Gigi Indonesia. Nah setelah itu pada Munas ke-7 itu kita berubah nama jadi terapis gigi dan mulut sekitar tanggal 14 September 2017 dengan terbitnya juga Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Nah, apa sih artinya terapis gigi dan mulut? Artinya terapis gigi dan mulut itu seseorang yang telah lulus pendidikannya tentang kesehatan gigi, mau perawat atau perawat gigi. Nah, setelah itu kita, kalau dari saya dulu kan dulu sekolahnya SPRG, habis itu sekarang ke jenjang D3. Nah, setelah itu mungkin dari Bu Arbiani tambahan Bu Arbiani. Saya lulus pendidikan D4 yaitu prodi sarjana terapan terapi gigi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Gitu ya. Jadi memang antara Bu Nina sama Bu Arbiani jenjang pendidikannya berbeda gitu ya, dan tadi seperti yang dijelaskan sama Bu Nina juga ada perubahan-perubahan Bu ya dari dulu sampai sekarang gitu ya, dari penyebutannya, dari proses jenjang pendidikannya tuh ada perubahan-perubahan ya gitu. Tapi secara kewenangan Bu, apa ya namanya, standar itu sama aja Bu ya, lulusan dari jenjang-jenjang yang berbeda itu sama nggak Bu? Kurang lebihnya? Ya kurang lebih lah. Kurang lebih ya, sama gitu ya, dan juga bekerja pastinya bersama dokter gigi gitu ya, dokter spesialis gigi. Gini, kami berkolaborasi sama dokter gigi. Sebelum kita menangani pasien kan terapisnya dulu. Terapis dulu. Nah setelah itu baru kita ke dokter giginya. Jadi waktu kita melakukan tindakan kita berkolaborasi sama dokter. Saling membantu dengan dokter gigi atau dokter spesialis gigi gitu ya.
Oke, jadi seperti itu sahabat Perikesit ya gitu. Jadi peran gitu, tugasnya seorang terapis gigi dan mulut itu di setting klinik gitu ya, atau di praktek dokter gigi itu pasti akan biasanya ketemu sama terapis gigi dan mulut gitu ya. Terutama mungkin di rumah sakit atau puskesmas Bu ya. Iya. Ya, bertemu berkolaborasi gitu ya. Nah, mungkin Bu Nina sama Bu Arbiani, mungkin kita langsung ke hal yang mungkin juga sahabat Perikesit di rumah pengen tahu nih gitu ya. Mungkin bagaimana tata cara, bagaimana melakukan gitu ya sikat gigi yang baik dan benar gitu ya, karena mungkin kita selama ini mungkin sering sekali gitu ya udah dapat pemahaman gitu ya, membaca mungkin dari dokter gigi sendiri mungkin cara sikat gigi yang baik dan benar, cuman mungkin ada beberapa hal yang mungkin terlewat atau lupa atau mungkin ada yang masih keliru. Nah gitu ya, terutama saya sendiri nih Bu gitu ya, terkadang kalau mau tidur masih suka lupa gitu mau sikat gigi, padahal itu penting sekali. Kadang habis makan itu langsung biasanya udah mau tiduran aja gitu kan, lupa sikat, kalau harusnya sikat gigi dulu gitu kan. Makanya cukup banyak juga nih yang udah bolong atau berpotensi bolong gitu ya. Nah, bagaimana sih Bu gitu sebenarnya gitu, mungkin Ibu Nina atau Bu Arbiani mungkin bisa apa ya, mungkin menjelaskan dulu gitu ya, sebenarnya kapan sih Bu dan seberapa sering sebenarnya gitu ya kita itu harus, yang pertama mungkin periksa gigi ke dokter, mungkin sebelum nanti Bu Arbiani sama Bu Nina menjelaskan gitu ya bagaimana caranya atau memperagakan sikat gigi yang benar. Mungkin yang juga ingin saya tanyakan pertama ini, seberapa sering Bu sebenarnya gitu ya seseorang itu perlu untuk memeriksakan kondisi giginya, baik yang mungkin sehat ataupun apalagi kalau sudah ada masalah itu untuk pergi ke dokter gigi gitu. Nah, kalau kita memeriksakan gigi, menurut Anu sekitar 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Maksudnya kita memeriksakan gigi, jadi kalau ada sesuatu atau penyakit gigi atau apa di gigi kita sudah terdeteksi dini. Jadi dokter gigi sudah tahu, oh ini giginya berubah harus gini. Nah, gitu. Oke, mungkin dari Bu Arbiani ada tambahan? Kalau kita rutin kontrol gigi itu kan untuk menjaga kesehatan pribadi kita, terutama kesehatan gigi dan mulut. Iya, gitu. Dalam rentang waktu 6 bulan itu seperti ada mulai berlubang atau plak-plak yang mulai mengeras itu karang gigi. Karang gigi, ya. Perlu ditindaklanjuti juga kan, dibiarkan. Kalau lama-lamaan nanti giginya bisa goyah, merusak gusi. Ya, terutama mungkin kalau orang-orang yang merokok, mengkonsumsi kopi, mungkin itu bisa durasi untuk memeriksakan giginya ke dokter gigi mungkin bisa lebih sering Bu ya. Iya. Ya, terutama mungkin rokok dan kopi tadi potensi untuk menimbulkan plak ya Bu ya, sama karang gigi itu lebih ini ya, lebih cepat gitu membentuk. Kalau rokok, misalnya rokok berat, di langit-langit itu agak hitam-hitam. Agak hitam-hitam. Pewarnaan hitam gitu. Pewarna hitam. Oke. Soalnya bisa disikat pun nggak bisa hilang dia harus ditangani oleh dokter. Iya, karena dia pakai alat kan. Kayak karang gigi kan. Nah, karang gigi itu kan ngeras tuh. Nggak bisa kita sikat, dia nggak hilang. Nggak hilang Bu ya. Jadi harus ada ditangani oleh dokter dengan alat. Nah, ada alat. Ada alat khusus ya, yang untuk menghilangkan noda-noda tadi ya yang ada di gigi ataupun di langit-langit mulut. Karang-karang yang keras tuh. Soalnya kalau kita nyopet gigi kan kuat-kuat tuh. Nanti gusinya malah rusak. Malah bisa berdarah gusi-gusinya pada anu. Oke, iya. Nah itu juga, jadi memang harus ini Bu ya, khusus juga ya. Maksudnya dengan adanya kondisi tadi tidak sembarangan untuk kita sendiri membersihkannya gitu ya. Oke, nah Bu ngomong-ngomong tadi kan, Bu bilang kadang kita mau membersihkan karang gigi ataupun kotoran mungkin suatu kondisi yang muncul di mulut atau di kita kan, kadang kita menyikatnya kuat-kuat gitu ya. Itu kan pasti juga berarti kan dari sikat giginya juga Bu ya, salah satunya berarti kan tajam ya, mungkin sesuatu yang mungkin tidak fit dengan gusi atau gigi kita. Nah kalau dari terapis gigi dan mulut nih dari ibu-ibu sekalian, bagaimana sih Bu sebenarnya cara memilih sikat gigi yang tepat itu, yang baik tuh sesuai untuk mulut dan gigi kita itu seperti apa sih Bu? Ada nggak Bu kondisi-kondisi sikat gigi khusus?
kita menyarankan memilih sikat gigi itu bulu sikatnya yang lembut. Bulu sikat yang lembut. Tapi tidak terlalu lembut sekali, nanti tidak bersih. Oke. Yang medium lembutannya ya. Terus ujung dari kepala sikat itu agak menyempit, jadi dia bisa kecil. Bagian paling ujung di bagian ujung. Biasanya masalah yang sering timbul kalau timbrahan paling belakang, ya. kena sikat gigi kan. Oke. Tidak jangkau kadang Bu ya. Dia bisa membersihkan sela-sela gigi. Jadi ada tambahan Bu Nina, selain tadi harus lembut, terus kemudian ujungnya itu agak lancip. Rangkaiannya juga harus lurus ya. Pegangannya lurus. Yang dapat kita pegang gitu nah. Yang apa ya namanya itu? Yang enak dipegang. Oke. Oke. Atau gini, menyesuaikan dari mulut kita bisa juga, cuman yang syarat dengan bulunya harus lembut. Oke. Karena kan mulutnya kecil. Ya. Sikat giginya besar. Waduh, jadi rusak jadi anunya semua. Iya ya. Jadi kan orang kadang nyikat gigi, yang penting nyikat gigi gini-gini. Iya. Nah itu malah merusak gigi, dia terkikis jadi. Oke, berarti memang sikat gigi harus menyesuaikan dengan bentuk mulut juga Bu ya. Jangan sampai memilih yang kan sikat gigi bentuknya macam-macam juga Bu ya. Kan ada yang memang agak kecil gitu ya, lancip, ada yang memang dia agak panjang kayak apa bentuknya itu agak segi empat begitu. Oke, dan itu ternyata itu bentuk-bentuk tadi itu tidak semua mulut pas gitu Bu ya, gigi di kondisi mulut. Menyesuaikan gitu ya. Oke. Anak-anak berikan yang kecil gitu kan nggak bisa juga. Iya gitu, jadi harus menyesuaikan sekali Bu ya, terutama untuk bulunya yang cukup halus gitu ya. Oke, nah Bu, kapan sih waktu yang tepat gitu? Kapan saja sih waktu yang tepat itu untuk menyikat gigi gitu ya? Yang kita tahu kan mungkin pagi gitu ya, kemudian sore mungkin. Ada waktu-waktu lainnya yang memang sekiranya itu waktu-waktu yang sangat tepat untuk menyikat gigi gitu. Mungkin dari Bu Nina. Kita menyikat gigi kan 2 kali sehari direkomendasikan. Nah, kalau kita nyikat pagi itu sebelum sesudah kita sarapan pagi. Sesudah sarapan pagi. Oh, jadi kalau pagi. Kalau bangun tidur kita kumur aja dulu. Bangun tidur kumur aja. Habis itu kita setelah sarapan. Ya. Habis itu kita baru, tapi ada jedahnya. Setelah sarapan itu sekitar 30 atau 60 menit baru kita menyikat gigi. Kita netralkan dulu asam di dalam mulutnya. Iya. Oh, begitu. Jadi kalau bangun tidur kita tidak perlu langsung sikat gigi Bu ya. Jadi sarapan dulu gitu ya, habis makan 30 sampai 60 baru sikat gigi. Kan kita setelah makan itu kan asam tuh. Iya. Jadi kita netralkan dulu. Nanti kalau misalnya kita menyikat gigi, dia akan tersikat itu yang anunya yang keluar dari anunya kan. Terkikis. Di situ sebelum kita tidur, kita harus menyikat gigi. Sebelum tidur. Karena kan kita itu sisa-sisa makanan yang kita makan sepanjang hari itu kan pasti ada tersisa-sisa itu. Menumpuk. Bakteri itu kan akan 2 kali lipat atau 3 kali lipat nanti berproses gitu. Karena waktu diam kan kita itu. Oke, iya. Jadi ya tambahan mungkin Bu Arbiani. Waktu yang tepat nih Bu, kapan aja untuk sikat gigi kita untuk seharian tuh? Iya seperti itu, pagi sebelum sarapan dan pagi sesudah sarapan, malam sebelum tidur gitu. Oke. Jadi terlalu ini, sering nggak bagus juga kan? Kalau sering nggak bagus juga ya. Oke. Kalau misalnya sore Bu, mandi sore, perlu nggak Bu sebenarnya sikat gigi gitu? Nggak perlu sih, pas mandi itu nggak perlu sikat gigi sebenarnya. Ya. Sebenarnya idealnya tuh sehari 2 kali. 2 kali. Pagi setelah sama sarapan, malam. Pagi dan sebelum tidur. Sebelum tidur malam. Jadi kalau selama ini saya sih Bu, pagi mandi plus mandi sore tuh sikat gigi. Pas mau tidur nggak sikat gigi. Jadi tumpuan makanannya kan banyak tuh, bakteri itu proses terus. Justru pas saat kita tidur malam itu, bakteri itu berproses di situ, dia berkembang biak, dia mengikis email, itu yang membuat lubang pada gigi kita, kropos gitu kan. Iya. Jadi email gigi kita jadinya terkikis karena pertumbuhan bakteri berkali lipat tadi Bu ya saat malam hari.
Oke, makanya gigi saya cepat sekali bolongnya gitu. Iya. Oke. Sebelum terlanjur semakin ini harus memperbaiki Bu ya pola sikat giginya ya. Oke, nanti saya ikutin deh gitu ya saran dari terapis gigi dan mulut. Nah Bu, mungkin tadi Ibu udah menjelaskan gitu ya aturan-aturan pola-pola sikat gigi yang baik dan benar gitu ya, terus waktu-waktu untuk pergi ke dokter gigi gitu ya. Nah mungkin Ibu Nina sama Bu Arbiani mungkin bisa sedikit mencontohkan atau memperagakan seperti apa cara menyikat gigi yang baik dan tepat itu seperti apa. Tadi saya lihat Bu Nina sudah membawa nih sahabat Pergesit alat peraga giginya dan sikat giginya. Nah mungkin Ibu bisa contohin. Baiklah, sekarang kita peragakan bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Ini ada contoh pantom gigi namanya. Ini rahang atas dan ini rahang bawah. Cuman ada satu sini nggak ada lidahnya ya, karena dia cuma model. Terus ini ada satu sikat gigi contoh yang bisa kita gunakan. Ini sudah dijelaskan di depan tadi bulu sikatnya lembut, terus ujung dari kepala sikat menyempit. Kemudian ada bintik-bintik karet ini kegunaannya untuk menyikat lidah kita ya. Pegangannya pun nyaman untuk kita gunakan untuk menyikat gigi. Kita mulai dari rahang atas. Posisi sikat gigi ini kita letakkan seperti ini. Bulu sikat ke arah atas, kemudian diletakkan 45 derajat dari gusi ke gigi. Jadi kita mengikatnya ke arah bawah seperti ini ya. Kita 12 kali kita gerakkan, kemudian kita lanjut lagi ke bagian depan. Posisi bulu sikat tetap 45 derajat dari gusi ke gigi. Lanjut ke sisi kiri, tadi kanan dulu, depan, kemudian ke kiri. Kita sikat terus pelan-pelan. Gerakannya pun bisa agak memutar sedikit ya. Kombinasi. Oke. Memutar boleh. Kemudian lanjut dari bawah. Kalau orang bawah dari gusi ke atas ke gigi, jadi ke arah atas seperti ini ya. Ini gunanya untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Nah, pelan-pelan kita sikat ke arah depan lagi, samping kiri lagi. Kalau kita lakukan sekitar 2 menit lah menggosok gigi ya, jangan terlalu buru-buru. Kemudian pindah ke bagian dalam, bagian mengunyah juga harus disikat, jangan lupa ya. Dengan gerakan tuh maju mundur. 12 kali. Kalau dirasa masih belum bersih, kita ulang kembali. Yang atas juga jangan lupa kita sikat maju mundur. Depan congkel. Kemudian bagian dalam jangan dilupakan nih, ini penting sekali karena di sini banyak kalau kita lewatkan sisa makanan yang berubah jadi plak itu lama-kelamaan mengeras jadi karang gigi Bu ya. Nah itu yang banyak terlewatkan bagian dalam. Jadi kita letakkan bulu sikatnya dari bawah, dari gusi ke gigi. Kita congkel seperti ini dengan gaya mencongkel. Menyikatnya pun jangan terlalu kuat. Dengan tekanan yang kuat itu malah merusak gusi dan gigi. Jadi pelan-pelan aja Bu ya. Kita pelan-pelan, kita kalau rasa belum bersih diulang lagi. Yang samping kiri kanan itu juga kita bersihkan. Samping kiri kanannya juga. Pokoknya sama. Lanjut ke atas. Bagian ini langit-langit ya. Dari arah gusi ke gigi. Jadi kebalikannya yang bawah. Kalau atas dari gusi ke gigi ke arah bawah. Atas juga jangan dilewatkan, yang di sini kita congkel ke atas, ke bawah gini ya. Nah, kalau sudah semua gigi kita sikat, bagian gusi pun perlu kita bersihkan. Bagaimana itu? Jadi kita gosok pelan gusinya seperti ini. Kan kadang ada juga nih sisa makanan di samping pipi kan nyangkut. Harus kita bersihkan juga pelan-pelan gitu kan. Terus yang terakhir lidahnya kita sikat
pakai belakangnya, punggungnya sikat gigi seperti ini ya. Kadang kan yang manis-manis itu kan kadang menempel di lidah. Dari lidah itu banyak kotoran, sisa makanan, itu bisa menyebabkan bau mulut juga. Oke, jadi sebenarnya dari lidah itu juga bisa bikin bau mulut tuh ya? Iya. Dan itu harus dibersihkan juga. Harus dibersihkan, jangan terlewat lidah kita. Jangan terlewat. Oke, dan itu juga bisa menumpuk bakteri juga Bu ya? Ya, kan sisa-sisa makanan itu kan dia jadi bakteri tuh. Nah, bakteri ini kan dia menghasilkan asam tuh. Jadi kan gigi kita tuh itu nanti mengakibatkan giginya berlubang tuh, Mas. Kalau tidak dibersihkan. Kalau masih plak kita masih bisa bersihkan dengan menyikat gigi yang baik. Kalau sudah karang gigi kita tidak bisa lagi, harus ke dokter. Harus pergi ke dokter gigi ya, kalau sudah terbentuk karang gigi ya. Oke, jadi itu. Nah, Sobat Pariksi, tadi itu cara yang diperagakan oleh terapis gigi dan mulut Bu Arbiani sama Bu Nina. Bagaimana cara menjaga gigi yang baik dan benar gitu ya, yang tepat. Tata caranya tadi sudah diberitahu, waktunya juga gitu ya. Jadi ternyata kita dalam menyikat gigi itu tidak sembarangan gitu ya Sobat Parikesit, karena juga itu menjaga gitu ya kesehatan gigi dan mulut kita gitu. Sehingga terhindar dari kondisi-kondisi penyakit gigi dan mulut serius gitu ya, mungkin ya yang mungkin tidak kita inginkan, sehingga mengakibatkan nantinya gangguan di gigi dan mulut gitu ya. Yang mungkin paling ringan ya mungkin aroma mulut yang tidak sedap gitu Bu ya, yang paling ringan. Itu pun juga ibaratnya kita harus sudah waspada mungkin Bu ya, kalau kita sudah sering sekali merasa aroma mulut kita tidak nyaman gitu Bu ya, mungkin itu berarti ada sesuatu di dalam mulut gitu ya gitu, dan kita harus memperbaiki mungkin pola membersihkan mulut dan gigi kita gitu ya. Nah, Sobat Parikesit, itu tadi gitu ya penjelasan singkat gitu ya, tetapi sangat-sangat bermanfaat dan penting sekali buat kita ketahui gitu ya dari terapis gigi dan mulut yang ada di RSUD Ajiot Parikesit. Kemudian juga perkenalan terapis gigi dan mulut seperti apa peran dan kolaborasi mereka di dalam memberikan layanan kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit. Nah, mungkin Sahabat Parikesit ini Bu ya, mungkin mereka nantinya ingin memeriksakan nih Bu, setelah menyaksikan gitu ya program talk show kita, mungkin Sahabat Parikesit ingin datang ke rumah sakit, ingin berkonsultasi, ingin memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya gitu ya bersama dokter, juga nanti akan ketemu dengan terapis gigi dan mulut. Nah, Bu Nina mungkin bisa jelasin nih jam-jam atau waktu-waktu untuk bisa masyarakat mendapatkan layanan gigi dan mulut di RSUD Ajiot Parikesit. Mungkin dari harinya sama jamnya mungkin Bu, Ibu bisa jelaskan mungkin sama alurnya mungkin. Nah, proses pasien untuk bisa mendaftar ke poliklinik gigi di RSUD Ajiot Parikesit, mungkin Ibu bisa jelaskan singkat Bu Nina. Kita bukanya tiap hari Mas, dari Senin sampai Jumat. Dan Senin dan Jumat itu ada juga polinya sore. Kamis. Senin sama Kamis, maaf. Senin dan Kamis. Ada poli sore. Jam 2:30 sampai selesai pasien lah. Sampai dengan selesai. Oke. Jadi alurnya kan. Tambahan Bu Arbiani? Cukup sama? Cukup sama. Alurnya ya sama aja sih, mendaftar dulu. Habis itu setelah mendaftar kan mereka naik ke atas tuh, duduk lantai 2, duduk. Itu yang pakai BPJS kan diantar sama petugas tuh ke atas. Oh, langsung kalau BPJS. Kalau dia online, pasien langsung ke atas, cuma lapor di meja tengah. Di station. Nanti tinggal tunggu aja, akan dipanggil. Ke poliklinik gigi ya gitu ya. Oke, jadi Sahabat Parikesit, pelayanan poliklinik gigi gitu ya dan mulut di RSUD Ajiot Parikesit itu Senin sampai Jumat gitu ya untuk reguler paginya, kemudian ada juga di poliklinik sore itu Senin dan Kamis gitu Bu ya. Jam pelayanan kalau pagi dari jam 8 gitu Bu ya. Nah, kalau sore itu dimulai dari jam 2:30. Nah, itu untuk khusus poliklinik sore itu Senin dan Kamis gitu ya. Jadi bisa menggunakan BPJS ataupun pasien umum, silahkan Sahabat Parikesit datang mendaftar ke poliklinik gigi yang ada di RSUD Ajiot Parikesit untuk memeriksakan kesehatan giginya dan akan bertemu dengan terapis gigi dan mulut beserta dokter umum dan dokter spesialis yang ada gitu ya. Nah, mungkin Sahabat Parikesit itu tadi perkenalan kita dengan terapis gigi dan mulut yang dimana tadi kita juga sudah diberikan tips gitu ya, tips, trik dan juga tata cara bagaimana cara merawat
kesehatan gigi mulut dan kita yang baik dan benar tadi ya. Mungkin saya mengucapkan terima kasih buat Bu Nina dan Bu Arbiani yang sudah mengobrol bersama kita di program Coffee Morning Talk, Ibu, gitu ya, bersama komite tenaga kesehatan lain RSUD Jimat Polisi. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh dengan pembahasan yang lebih menarik lagi gitu ya, memberikan tips-tips bagaimana menjaga atau agar mulut dan gigi kita itu tetap sehat dan prima gitu ya, sehat. Sehat. Jadi menghasilkan senyum yang menawan. Senyum yang menawan dan aromanya selalu wangi Bu ya. Ya, mungkin nanti ada tips dan triknya bagaimana sih biar misalnya kita selalu mulutnya tuh kayak toko bunga gitu ya, atau toko parfum gitu. Mungkin itu nanti dari terapi gigi dan mulut akan bisa memberikan tata caranya di obrolan kita selanjutnya. Oke, baik sahabat Visit, itu saja. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.